Assalamualaikum sahabat Glory Story. Kali ini kita akan menyaksikan kisah yang dijamin bikin dahi berkerut, tapi perut ikut terguncang karena tawa. Sebuah kisah dari Baghdad tempo dulu, ketika Abu Nawas, sang cendekia nakal penuh akal, terlibat dalam debat tak biasa tentang tahlilan. Suatu sore, pasar Baghdad ramai luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, terdengar suara zikir serentak dari rumah seorang warga yang baru kehilangan keluarganya. Orang-orang berkumpul membaca La ilaha illallah dengan suara lembut dan teratur. Wajah-wajah mereka penuh khusyuk dan haru. Namun, dari kejauhan, datanglah seorang lelaki berjubah putih bersih, sorban rapi, dan jenggot panjang yang bergoyang seiring langkahnya. Dialah Syekh Wahabi, seorang ulama yang dikenal tegas, bahkan kadang terlalu tegas. Ia berhenti, menatap kerumunan tahlil itu dengan dahi mengerut. "Bid'ah," katanya keras. Beberapa orang menoleh, sebagian bingung, sebagian lain pura-pura tidak dengar. "Ini bukan cara Rasulullah," lanjutnya dengan nada tinggi. "Mengapa kalian membaca zikir bersama seperti ini? Ini semua perbuatan baru dalam agama." Suasana mulai tegang, tapi di antara kerumunan terdengar satu suara ringan dan tenang, tapi penuh percaya diri. "Wahai Tuan Syekh," kata Abu Nawas sambil berjalan mendekat, senyum nakal mengembang di wajahnya. "Bukankah lebih baik kita berzikir daripada bergunjing?" Orang-orang langsung menahan tawa, ada yang sampai menutup mulut dengan kain karena takut ketahuan. Syekh Wahabi menatapnya tajam. "Kau lagi Abu Nawas, jangan ikut campur dalam urusan agama yang kau tak pahami." Abu Nawas mengangguk sopan, lalu duduk di hadapan sang syekh. "Justru karena aku tak paham, aku ingin belajar dari orang secerdas engkau," katanya lembut, tapi nadanya mengandung jebakan halus. Kerumunan semakin ramai, semua menunggu. Karena jika Abu Nawas sudah mulai berbicara seperti itu, artinya akan ada sesuatu yang lucu dan tajam. Syekh Wahabi merapikan sorbannya, menatap Abu Nawas dengan serius. "Baiklah, kalau kau mau tahu," katanya dengan suara mantap. "Tahlilan itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Rasulullah." Abu Nawas mengelus jenggotnya pelan. "Oh, begitu. Tapi Syekh, bolehkah aku bertanya satu hal kecil sebelum aku percaya?" Syekh Wahabi menjawab cepat. "Tentu, bertanyalah, aku akan jawab dengan dalil yang kuat." Abu Nawas menatapnya tajam, lalu tersenyum misterius. "Apakah berbicara dengan nada tinggi seperti itu juga dilakukan Rasulullah?" Suasana langsung hening. Beberapa orang menunduk, beberapa lainnya nyaris tertawa tapi menahan diri. Dan disitulah titik pertama kisah ini meledak. Bukan oleh amarah, tapi oleh tawa yang mulai bergema di seluruh pasar. "Jadi," lanjut Abu Nawas dengan wajah polos, "jika Rasulullah tidak pernah berteriak pada orang yang berzikir, apakah berteriak melarang orang berzikir juga termasuk bid'ah, wahai Syekh?" Mata Syekh Wahabi membulat, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas tersenyum. "Mari kita bahas pelan-pelan agar tidak salah paham." Dan disinilah sahabat Glory Story, perdebatan besar itu dimulai antara logika yang tajam dan fanatisme yang kaku. Apakah Abu Nawas akan berhasil menunakkan hati sang ulama atau justru terjebak dalam fatwa? Dalil yang tersangkut di jenggot. Kerumunan di pasar Baghdad makin padat. Semua ingin tahu bagaimana nasib perdebatan antara Abu Nawas, si penjawab licin, dengan Syekh Wahabi, sang penjaga ketegasan syariat. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Aku tak mau berbicara dengan main-main. Ini masalah agama, bukan bahan tertawaan," katanya dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk. "Baik, wahai Syekh, aku pun tidak ingin menertawakan agama. Tapi bolehkah aku bertanya, apakah semua yang tidak dilakukan Rasulullah otomatis menjadi bid'ah?" Syekh Wahabi menjawab cepat. "Ya, tentu saja. Semua amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah. Jadi jika Rasulullah tidak pernah makan nasi dengan sendok, berarti makan pakai sendok adalah bid'ah." Kerumunan langsung meledak tertawa. Seorang pedagang kurma sampai menjatuhkan timbangan karena menahan tawa. Syekh Wahabi mengangkat tangannya, berusaha tenang.
Itu perkara dunia, Abu Nawas. Kita bicara urusan ibadah. Oh, begitu, sahut Abu Nawas. Matanya berkilat nakal. Berarti membaca Al-Quran dengan pengeras suara itu bukan ibadah? Syekh Wahabi terdiam sebentar. Itu hanya alat bantu, bukan bagian dari ibadah. Lalu tahlilan bukankah juga alat bantu agar banyak orang bisa berzikir bersama-sama dan mendoakan yang sudah meninggal? Tanya Abu Nawas menatapnya dalam. Suasana berubah hening. Orang-orang menatap keduanya, beberapa mengangguk pelan. Syekh Wahabi terlihat gugup lalu berkata, tapi Rasulullah tidak pernah mengumpulkan orang untuk berzikir setelah kematian. Abu Nawas menatap langit sebentar lalu menunduk dengan ekspresi serius. Sungguh, katanya lembut, bukankah Rasulullah pernah duduk bersama para sahabatnya, berzikir dan mendoakan orang-orang yang wafat di Uhud? Syekh Wahabi membuka mulut, tapi lagi-lagi tidak ada suara yang keluar. Abu Nawas tersenyum lembut. Mungkin bentuknya berbeda, tapi maknanya sama. Kalau engkau melarang bentuknya tapi menolak maknanya, bukankah itu seperti menolak air hanya karena wadahnya bukan kendi? Tawa pelan terdengar dari kerumunan. Syekh Wahabi memegangi jenggotnya yang kini sedikit bergetar. Kau pandai memutar kata, Abu Nawas, tapi aku hanya mengikuti sunnah. Aku pun begitu, Syekh. Tapi barangkali kita berbeda dalam cara menyalakan lilin. Engkau menyalakannya di tangan, aku menaruhnya di meja. Tapi cahaya yang keluar tetap sama. Syekh Wahabi menatapnya lama, mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin membantah tapi tak menemukan celah. Kerumunan semakin heboh, ada yang berseru, Abu Nawas menang lagi. Tapi Abu Nawas cepat mengangkat tangannya. Tidak, aku tidak menang. Aku hanya ingin kita semua mengingat satu hal. Ia berdiri tegak, menatap semua orang. Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan cara berzikir, sampai lupa berzikir itu sendiri. Hening. Lalu dari ujung pasar terdengar bisikan lembut. La ilaha illallah. Beberapa orang menirukan, lalu semakin banyak, hingga suara zikir kembali bergema menenangkan suasana yang tadi panas. Abu Nawas tersenyum puas, sementara Syekh Wahabi hanya bisa mengelus jenggotnya yang seolah tersangkut antara marah dan malu. Dan disitulah tawa kembali terdengar, bukan tawa mengejek, tapi tawa hangat yang membawa kedamaian. Syekh Wahabi tak nyerah. Ia kembali dengan dalil baru dan membawa kitab tebal untuk membungkam Abu Nawas. Tapi, seperti biasa, Abu Nawas punya cara yang tak terduga untuk menjawabnya. Keesokan harinya, suasana pasar Baghdad kembali ramai. Cerita tentang perdebatan Abu Nawas dan Syekh Wahabi sudah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk melihat. Siapa tahu hari ini akan ada babak kedua yang lebih seru. Dan benar saja, dari kejauhan tampak Syekh Wahabi berjalan dengan langkah mantap. Di tangannya, ia membawa setumpuk kitab tebal. Sorban putihnya berkibar tertiup angin, sementara wajahnya penuh tekad. Abu Nawas yang sedang duduk santai di warung kopi, langsung tersenyum melihat pemandangan itu. Kitab datang, berarti dalil pun ikut berkunjung, katanya ringan. Syekh Wahabi berhenti di depan meja Abu Nawas. Hari ini aku tidak ingin debat kosong. Katanya tegas, aku membawa bukti dari ulama salaf bahwa tahlilan tidak ada contoh dari Rasulullah. Kerumunan langsung bersorak. Beberapa berbisik, wah, kali ini Abu Nawas bisa kalah nih. Abu Nawas menyesap kopinya pelan, lalu berkata, silakan wahai Syekh, aku siap mendengarkan kebenaran selama tidak disertai amarah. Syekh Wahabi membuka kitabnya dengan dramatis. Halaman yang bergesekan membuat suara khas yang mengundang rasa tegang. Ini, katanya sambil menunjuk satu baris kalimat panjang. Tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat membaca tahlil setelah kematian seseorang. Abu Nawas menatap kalimat itu lama, lalu mengangguk. Betul juga. Kerumunan langsung terkejut. Wah, Abu Nawas mengaku kalah. Tapi Abu Nawas menambahkan pelan, tapi bolehkah aku bertanya satu hal kecil lagi, Syekh? Tentu,
jawabnya cepat. Dalam kitabmu itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah tumpukan tebal di meja, apakah tertulis bahwa Rasulullah melarang orang berkumpul untuk berzikir setelah kematian seseorang? Syekh Wahabi menatap kitabnya, membuka halaman depan, tengah, belakang. Keningnya berkerut. Tidak tertulis, katanya pendek. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi, kalau tidak tertulis di larangan maupun di perintah, berarti hal itu termasuk mubah, bukan? Kerumunan langsung tertawa keras. Syekh Wahabi memerah mukanya. Tapi itu tidak sunnah, katanya terbata-bata. Betul, tapi tidak sunnah bukan berarti haram, bukan? Karena kalau begitu, memakai sandal di masjid juga haram. Padahal Rasulullah juga tidak pernah melakukannya di Baghdad, karena Baghdad belum ada waktu itu. Tawa pasar meledak lagi. Ada yang sampai menepuk meja, ada yang hampir tersedak kurma. Syekh Wahabi mulai kehilangan kesabaran. Kau mempermainkan dalil, katanya keras. Abu Nawas mengangkat tangannya pelan. Tidak, Syekh. Aku hanya ingin memastikan kita tidak mempersempit rahmat Allah hanya karena kita sibuk mencari larangan yang tak ada. Suasana kembali tenang. Semua orang menatap Abu Nawas yang kini berbicara dengan nada lembut tapi dalam. Zikir Syekh adalah tanda cinta kepada Allah dan tahlilan hanyalah bentuk kebersamaan dalam cinta itu. Kalau engkau melarang orang berkumpul karena cinta, apakah cinta itu juga harus dilarang? Syekh Wahabi terdiam. Bibirnya bergerak pelan tapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang mulai melembut. Abu Nawas tersenyum, meneguk kopinya lagi. Tapi aku senang, Syekh. Engkau membawa kitab, karena aku juga membawa kitab. Kitab apa? Tanya Syekh Wahabi heran. Abu Nawas menepuk dadanya pelan. Kitab hati. Di dalamnya ada ayat kasih sayang, tafsir ketulusan, dan hadis tawa yang tak berujung marah. Kerumunan langsung bertepuk tangan, tertawa dan bersorak kagum. Syekh Wahabi hanya bisa tersenyum malu, sementara Abu Nawas menatapnya penuh rasa hormat. Dan dari balik tawa itu, lahirlah suasana damai. Dua orang yang berbeda pendapat, tapi sama-sama mencari jalan menuju cahaya. Ujian dari Syekh Wahabi. Sore itu, langit Baghdad tampak kemerahan. Pasar mulai sepi, tapi kabar tentang perdebatan Abu Nawas dan Syekh Wahabi belum juga reda. Semua orang masih memperbincangkannya. Sebagian memuji kecerdasan Abu Nawas. Sebagian lagi penasaran apakah Syekh Wahabi akan membalas. Dan ternyata hari itu juga Syekh Wahabi datang. Tapi kali ini tidak membawa kitab. Ia datang sendiri, tanpa sorban besar, tanpa wajah tegang seperti biasanya. Langkahnya pelan, dan ekspresinya jauh lebih tenang. Abu Nawas yang sedang menyapu halaman rumahnya langsung menatap heran. Wah, Syekh datang tanpa kitab. Apakah hari ini tak ada debat? Katanya sambil tersenyum. Syekh Wahabi menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk berdebat, Abu Nawas. Aku datang untuk menguji. Abu Nawas tertawa kecil. Wah, kalau menguji semoga tidak pakai soal pilihan ganda. Aku sering salah jawab kalau tidak ada kopi. Tawa kecil terdengar dari beberapa tetangga yang ikut memperhatikan. Tapi Syekh Wahabi tetap serius. Aku ingin tahu, katanya pelan. Apakah engkau membela tahlilan karena kau benar-benar yakin itu baik? Atau hanya karena ingin melawan pendapatku? Abu Nawas terdiam sebentar. Lalu menatapnya lembut. Pertanyaan yang bagus, wahai Syekh. Tapi mengapa engkau ingin tahu? Syekh Wahabi menarik nafas panjang. Karena aku khawatir, aku sendiri berdebat bukan karena kebenaran, tapi karena gengsi. Suasana langsung hening. Angin sore berhembus pelan, membawa debu dan aroma bunga dari kebun kecil di samping rumah Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. Akhirnya engkau sampai pada tahap itu juga, katanya dengan nada hangat. Ketika kita mulai mempertanyakan niat, berarti hati kita sedang mendekati kejujuran. Syekh Wahabi menunduk lama. Tapi aku masih ragu, Abu Nawas. Jika benar tahlilan itu baik,
Buktikanlah padaku bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, wahai Syekh, datanglah malam ini ke rumah sebelah. Di sana ada keluarga yang sedang berduka. Kita akan tahlil bersama. Syekh Wahabi tampak terkejut. Aku? Ikut tahlil? Ya, jawab Abu Nawas santai. Bukan untuk membenarkan, bukan untuk mengingkari, hanya untuk merasakan. Malam pun tiba, rumah sederhana di ujung gang itu diterangi lampu minyak. Orang-orang duduk bersila, memegang tasbih, melantunkan la ilaha illallah dengan lembut. Syekh Wahabi duduk di pojok, diam. Awalnya canggung, tapi kemudian wajahnya mulai tenang. Di tengah zikir, suara tangis kecil terdengar. Ibu dari almarhum menangis pelan, dan beberapa wanita menenangkannya. Syekh Wahabi menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara selesai, ia mendekati Abu Nawas dan berbisik. Aku tidak tahu apa yang terjadi barusan, tapi rasanya hatiku lembut. Abu Nawas senyum-senyum menepuk bahunya. Itu tahlilan Syekh. Ia bukan sekedar bacaan, tapi pertemuan antara zikir dan kasih sayang. Di situ ada rahmat yang tak tertulis di kitab. Syekh Wahabi menunduk lama. Mungkin aku terlalu lama membaca huruf, sampai lupa mendengarkan hati. Abu Nawas menjawab pelan. Huruf itu pintu, Syekh. Tapi untuk masuk, kita butuh kunci. Dan kuncinya adalah niat yang tulus. Syekh Wahabi tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus. Benar engkau Abu Nawas, mungkin aku datang untuk menguji, tapi ternyata akulah yang diuji. Abu Nawas tertawa pelan, dan seperti biasa yang diuji lulus dengan nilai sempurna asal hatinya jujur. Keduanya pun tertawa bersama, dan malam itu tahlilan tak hanya menjadi doa untuk orang yang wafat, tapi juga untuk dua hati yang akhirnya saling memahami. Tahlilan terakhir yang tak terlupakan. Pagi di Baghdad begitu cerah. Burung-burung berkicau di atas atap rumah, dan pasar mulai ramai dengan suara pedagang yang memanggil pembeli. Namun ada satu hal yang berbeda. Orang-orang berbicara tentang Syekh Wahabi yang berubah. Katanya, sekarang lebih ramah, bisik seorang ibu di warung kopi. Bahkan kemarin ikut bantu gotong jenazah, sahut yang lain. Abu Nawas mendengar kabar itu sambil tersenyum. Ia sedang duduk di depan rumahnya, memandangi secangkir teh hangat. Rupanya langit Baghdad benar-benar penuh kejutan, gumamnya pelan. Tak lama, dari kejauhan tampak Syekh Wahabi datang. Tapi kali ini, penampilannya sungguh berbeda. Sorban kecil, jubah sederhana, dan wajah penuh senyum. Assalamualaikum wahai Abu Nawas, cerianya agak tergesa-gesa. Waalaikumsalam wahai Syekh yang kini lebih ringan dari udara, balas Abu Nawas sambil tertawa. Ada angin apa membawa Syekh ke sini pagi-pagi? Syekh Wahabi duduk di depan Abu Nawas, lalu membuka bungkusan kecil dari kain putih. Aku membawa oleh-oleh untukmu, katanya bangga. Abu Nawas memandang penasaran. Apa itu? Jangan-jangan kitab lagi. Syekh Wahabi tertawa. Bukan, ini kurma dari Madinah. Ia tersenyum hangat. Aku ingin berterima kasih, karena lewatmu aku belajar bahwa berdebat tanpa hati hanyalah kebisingan, sedangkan tahlilan tanpa cinta hanyalah suara kosong. Abu Nawas tersenyum lebar. Subhanallah, Syekh, kau sudah mulai berbicara seperti penyair sufi sekarang. Kerumunan kecil yang menonton pun tertawa pelan. Tapi Abu Nawas belum selesai. Tapi aku juga punya oleh-oleh untukmu. Syekh Wahabi tampak terkejut. Oh ya? Apa itu? Abu Nawas memanggil seorang anak kecil dari arah rumah. Anak itu membawa nampan berisi nasi tahlilan, lengkap dengan telur pindang dan segelas air mawar. Inilah hadiahku, Syekh. Dari acara tahlilan semalam,
Syekh Wahabi menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku terima, dan mulai hari ini, aku tak akan lagi menuduh orang yang tahlil sebagai ahli bid'ah, karena aku tahu yang mereka baca bukan sekedar kalimat, tapi doa yang menenangkan. Abu Nawas menatapnya lembut. Begitulah Syekh, kadang kebenaran tidak datang lewat suara paling keras, tapi lewat hati yang paling lembut. Tiba-tiba, seorang pemuda lewat sambil berteriak, "Wah, Abu Nawas dan Syekh Wahabi akur juga akhirnya." Kerumunan pun tertawa, beberapa bahkan bersorak riang. Abu Nawas berdiri, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Wahai rakyat Baghdad," serunya, "mulai hari ini tidak ada lagi debat panas tentang tahlil. Yang ada hanyalah tahlil panas karena nasi tahlilnya baru matang." Seluruh pasar pecah dalam tawa. Syekh Wahabi ikut tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Lalu Abu Nawas menepuk bahunya dan berkata pelan, "Syekh, jika suatu hari kau ingin berdebat lagi, datanglah. Tapi kali ini jangan lupa bawa senyum, bukan kitab." Syekh Wahabi mengangguk, "Dan aku akan bawa kurma lagi, agar manisnya seimbang dengan ucapanmu yang selalu pedas." Mereka tertawa bersama sementara matahari Baghdad naik tinggi di langit, menjadi saksi bahwa hari itu dua hati yang dulu bertentangan kini bersatu dalam cahaya hikmah dan humor. Dan di kejauhan, suara orang-orang yang sedang bertahlil terdengar lembut, seperti angin yang berbisik damai di telinga. La ilaha illallah. Tidak ada kebenaran tanpa cinta. Tamat. Kisah lucu Abu Nawas versus Wahabi tentang hukum tahlil. Pesan moralnya sederhana tapi dalam. Ilmu tanpa kasih hanyalah kebanggaan. Tapi kasih tanpa ilmu, itulah cahaya yang menuntun hati.